Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, salam Pancasila. Alhamdulillah, ayyuhal Indonesiun, saudara-saudaraku dari Sabang sampai Merauke, bil kharij am bidakhil, baik yang di dalam maupun di luar negeri, al ahya minhum wal amwat, baik yang sudah mendahului kita maupun yang masih berjuang demi cinta tanah air. Rahimakumullah wa radhiyallahu ankum jami'a. Mudah-mudahan kita selalu dalam naungan rahmat dan ridha Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, pada live hari ini dengan seksama menyimak apa yang disampaikan oleh beliau Kiai Pancasila, beliau pangersa Pondok Pesantren Unik, dengan jelas alhamdulillah. Tapi gak ada salahnya sebagai santri Unik, sebagai santri Pancasila, sebagai rakyat yang di negara Indonesia yang berpedoman Pancasila, yang berbendera merah putih, dengan kompak menyatakan Bhinneka Tunggal Ika, menambahi biar lebih yakin kalau dalam ilmu sholat, kalau imam waladhdallin, makmum bersama amin. Mohon maaf, bukan amin politik, murni yang disampaikan oleh Abuya, wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Abdilah Tuhanmu sampai yakin mati menjemputmu. Wa'bud rabbaka hatta ya'tiyakal yaqin. Ayo kita kupas sebagai saudara-saudara yang punya kitab, yaitu kitab Pancasila, biar tahu Pancasila adalah kitab, Pancasila adalah tulisan yang sudah dirumuskan, merupakan rangkuman dari seluruh kitab-kitab Allah Subhanahu wa ta'ala. Demi menuju Indonesian Gold, kemasan Indonesia, ayo jaga bersama. Saya ulangi lagi, menuju Indonesian Gold, menuju keemasan Indonesia, ayo jaga bersama. Melangkah dari apa? Melangkah dari Pancasila. Satu, berketuhanan yang Maha Esa. Sering disampaikan bahwa la ilaha illallah isinya Taurat, Injil, Zabur, Al-Quran. Silakan berdomisili di bumi pertiwi, silakan berdomisili di Indonesia, asal satu, punya Tuhan. Kalau di agama kita jelas, ada yang Islam, ada yang Kristen, ada yang Buddha, ada yang Hindu, ada yang Katolik. Mereka sama-sama menyatakan Allahu Rabbuna, Tuhan kami adalah Allah. Harus punya Tuhan. Sudah ditulis sila yang pertama, ketuhanan yang Maha Esa. Ayo cek, sudahkah saudara-saudara dari Sabang sampai Merauke menyatakan diri kita, badan, hati, ruh betul-betul sesuai perintah Tuhan kita?
Kalau sudah, berarti kita sudah orang yang Pancasalisme, yang berpancasila, melakukan sila yang pertama. Kalau ini betul-betul sesuai ada di masjid, sesuai ada di gereja, wihara dan lain sebagainya, betul nggak Pak? Nah, pasti namanya ketuhanan yang Maha Esa. Kenapa kita teriak? Memang biar jelas. Ini adalah warning tahun-tahun politik. Tegaskan, ayo pegang teguh Pancasila. Ayo kita pegang teguh Pancasila. Mau politik apapun, kalau sila pertama dipegang teguh, pasti nggak ada bahaya. Hidup Pancasila. Nah, betul ke satu. Mohon maaf, dari satu ke dua ini ada rangkaiannya. Kalau kita sudah betul-betul Indonesia yang berpancasila, sila pertama, akan lahir sila yang kedua. Wujud Indonesia yang kemanusiaan yang adil dan beradab. Gak akan wujud manusia yang beradil, gak akan sebelum bertuhan. Karena adil adalah sifat Allah Subhanahu wa ta'ala. Keadilan, kemanusiaan yang adil. Sama, kita ini dari Sabang sampai Merauke namanya manusia. Tapi belum tentu make sifat kemanusiaannya yang bersifat adil. Betul enggak? Kembali lagi, harus berketuhanan yang Maha Esa. Baru kedua, karena sifat adil bukan sifat manusia, tapi sifat Tuhan. Berarti berguru dulu dong orang-orang yang ahli tauhid, orang-orang yang punya Tuhan. Kalau orang bertuhan, sifat adil dipakai, baru wujud persatuan dan kesatuan Indonesia. Bagaimana tidak rukun? Masing-masing menyatakan punya Tuhan, masing-masing mengabdi Tuhan, masing-masing pakai sifat adil. Siapa yang ingkar Pancasila? Gak akan bisa ingkar. Ayo introspeksi, muhasabah diri kita masing-masing. Persatuan Indonesia. Kalau kembali ke sila kedua, makanya mohon maaf, Nabi kita, Rasul kita memberi doktrin, ajaran, adibu auladakum bihubbi nabikum watilawatil Quran. Didiklah anak-anak kalian, berilah adab, berilah etika anak-anak kalian untuk mencintai nabi-nabi kalian, dan jangan lupa membaca Al-Quran. Karena Al-Quran isinya adalah nabi-nabi dahulu, kitab-kitab dahulu. Kalau sila 1, kedua, ketiga dijalankan, suatu saat namanya masyarakat, namanya pabrik, namanya umat pasti punya ide untuk maju. Nah, ini butuh musyawarah. Di Indonesia sudah jelas ada DPR, MPR. Cuman musyawarah ini harus didasari perintah Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai ketuhanan yang Maha Esa. Bagus runut. Kalau di Indonesia kok rame, berarti bukan Pancasila, oknum nyelinap di dada kita masing-masing. 4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah, kebijaksanaan dalam permusyawaratan, perwakilan. Masing-masing umat punya wakil, masing-masing umat punya ulama. Loh,
4 kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan. 5 keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Kalau runtut dari mulai 1, kedua, ketiga, keempat dipakai, jelas akan wujud sosial yang menyeluruh rata. Keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Mohon maaf, ini menambahi. Termasuk salah satu sahabat beliau adalah beliau Presiden Dunia Pluralisme, Gus Dur. Betul? Beliau menyampaikan salah satu kitab, yaitu kitab hikam, kitab hikmah. La tashab, jangan sekali-kali bersahabat, jangan sekali-kali berkawan, man la yunhiduka haluhu, kondisinya seseorang yang tidak bisa menggerakkan kepada kamu. Nah, dari Sabang sampai Merauke, ini orang semuanya, ini manusia semua. Hati-hati bersahabat, hati-hati berkawan. Selama itu orang tidak punya nahdoh, selama itu tidak punya gerakan. Gerakan apa? Semua orang punya gerakan. Di situ gerakan haluhu, orang itu punya sifat, orang itu punya langkah, orang itu kondisinya ada, kondisinya menyatakan apa jelas. Mungkin orang dibilang kaya, ya. Mungkin orang dibilang berilmu, mungkin orang dibilang dan lain sebagainya. Itu termasuk hal kondisi seseorang. Hati-hati, harus pinter-pinter memilih, pinter-pinter ambil sahabat, pinter-pinter ambil kawan. Lihat gerakannya, gerakan kondisinya ini harus dilihat, harus jelas. Setelahnya walayatulluka 'alallah maqali, dan tidak hanya kondisinya, bahkan ucapannya, selama tidak memberi gerakan, selama tidak memberi arahan untuk kepada Allah, jangan dibikin kawan. La tashab man la yunhiduka haluhu walayatulluka 'alallah maqaluh. Ucapan dan kondisinya selama tidak mengarah kepada Allah, selama tidak mengarah ke ketuhanan yang Maha Esa, jangan dibuat kawan, jangan dibuat teman. Itu Presiden RI Gus Dur, Presiden Dunia Pluralisme, termasuk salah satu sahabat beliau. Itu kitab hikam. La tashab man la yunhiduka haluhu wala yadulluka 'alallah maqaluh. Orang yang kondisi dan ucapannya tidak mengarah kepada Allah, jangan dekati, jangan dibikin sahabat, jangan dibikin kawan. Berarti bukan orang Indonesia yang megang Pancasila. Begitu Pak ya. Nah, itu mudah-mudahan santri unik karena didikan Pancasila. Fa insyaallah baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Kenapa mohon maaf kita berteriak demi siap-siap bersama-sama Indonesia menuju Indonesian Gold, yaitu keemasan Indonesia bersih, mahal sekali, bukan untuk dibeli negara lain, tapi di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ayo Garuda Pancasila dulu.